Hai guys. Malam. Hah? Iya lagi. Hai. Sumpah aku ngerasa dia kayak masih malam sih. Tapi kayak aku gak ngerasa kalau ini udah udah masuk 10 gak sih? Malam, tobat aku. Ya, kamu kan lagi posting dari kemarin. Hai. Ban depan ya bacanya. Parah nih. Udah sehat nih? Aman. Puji Tuhan aku cepet ininya. Gak lihat jam emang. Lihat kan, maaf ya. Dengar kamu ketagihan Haikyuu. Pas banget. Bagus. Li, apa. Tumben mampir. Udah sembuh harusnya udah sih. Bentar, halo. Kamu ganti-ganti thumbnail. Iya. Bingung. Lihat. Masih perasaan. Mau makan ya? Oke. Selamat makan. Masih sakit kan? Enggak. Udah sangat sehat, buat aku tinggal ya dikit-dikit doang paling. Ini namanya Hinata. Bukan Ichigo, ini si Hinata. Aku dapat beberapa yang Haikyuu gitu loh. Terus karakter Haikyuu. Terus kayak aku dapetin Kageyama, tapi Kageyama punya tuh kayak copot dari jepitannya, jadi aku nggak pakai. Nanti mau aku coba pasang, aku lem kayak nanti. Soalnya kalau aku lihat pakai lem juga gitu loh. Akhirnya ada Haikyuu, harus nonton. 2 deh. Sama ini Suki. Dikasih Wanderer apa nih? Lagi bilang lucu kan? Kan sibuk lah guys hari ini. Jujur tadi aku live tuh aku kayak pengen ngobrol, tapi aku lupa tadi mau ngobrolin apa. Sejujurnya. Oh, kamu nggak ada. Adanya si Kenma sama Nishinoya kalau nggak salah. Udah nonton? Belum. Lagian kan belum tahu juga nggak sih keluar kapan. Nggak tahu sih jujur. Di rumah udah. Baru aja kayak nggak tahu sih. Sebenarnya nggak baru-baru banget, tapi kayak lumayan baru nyampenya. Emang kamu udah pulang? Bukan tadi lagi mencari taman bunga. Oh iya, BTW, selamat yang sudah menjadi bunga-bunga baru ya. Nanti yang belum berkesempatan tidak apa-apa. Pasti nanti ada buka lagi kok. Nah, karena biasanya tuh memang ini ya, untuk menanam bunga nggak bisa sekali banyak mungkin ya, agar bisa diperhatikan satu-satu gitu, biar bertumbuhnya tuh bisa sempurna. Kalau terlalu banyak dan terlalu ngasal nih nanamnya, takutnya nanti kan gak keurus semua gitu kan. Jadi pasti di balik semua itu ada niat baiknya juga. Jadi kayak ya udahlah, bersabar saja ya. Oh iya, kemarin ini yang area Let's Go keren banget, juara 2 ya, keren. Tidak akan bisa seperti itu, keren. Nanti lanjut lagi ya katanya, aku nggak tahu sih jujur, tapi kayaknya lanjut lagi apa gimana sih? Atau ada lagi, bukan lanjut lagi tapi ada lagi mungkin ya nanti. Semangat ya, keren banget sumpah. Tutor dong. Keren banget juara 2, keren. Nggak expect sih sebenarnya, tapi keren banget. Ini nyala enggak kok. Tanggal merah tapi nggak. Ih, tahu gak sih kan hari ini ya? Hari ini. Hah? Hari ini kan ada Senin. Terus kayak kemarin tuh aku lagi bahas apa gitu, berurusan dengan hari intinya kan. So kayak aku pikir tuh hari ini masih hari Minggu guys, jadi kayak males banget besok Senin, padahal besok Selasa. Tapi aku tetap sekolah sih sebenarnya, jadi kayak ya udah sama aja. Iya, hari ini adalah hari ini, bener dong, masa salah. Besok udah masuk kerja, aku juga besok udah sekolah.
Semangat ya semuanya, nggak apa-apa. Iya, tapi aku hari ini pun nggak libur-libur banget sebenarnya, jadi ya udah aja sih. Tapi kayak pas ditanya hari ini hari apa, kayak oh iya hari Senin. Pas lagi berkegiatan tadi gitu, kayak iya hari Senin ya, aku berasa orang yang gak ngapa-ngapain gitu. Jadi kayak seneng aja sih. Oh ya kan, tau gak sih, aku kemarin itu yang di PM, yang aku kirim foto pas mau ini, sama terus aku udah kirim foto lagi pas aku lagi kegiatan. Terus tau gak sih, untuk reward dari hari itu, malamnya aku kayak, sebelum aku berkegiatan tuh aku pengen isi perut dulu kan tadinya, tapi kayak gak keburu ternyata. Terus akhirnya aku malamnya itu aku baru beli taichan. Aku pikir taichannya bakal tutup karena itu udah malam banget, bahkan hitungannya udah masuk subuh sih menurut aku ya. Pas di jalan mau beli taichan itu tuh masuk nggak subuh banget, bukan jam 3 juga sih, tapi kayak ya udah lewat di tengah hari gitu kan. Aku pikir ya ini mah taichannya tutup, ternyata enggak. Terus akhirnya aku sebelum tidur aku menikmati reward aku untuk hari itu dengan makan taichan gitu. Udah lama gak makan taichan guys, ya kan? Itu tuh udah kayak reward banget sumpah. Nggak subuh banget sih, tapi kayak maksudnya udah lewat dari jam tengah malam gitu. Terus akhirnya nyari gitu kan, ternyata masih buka. Aku pikir udah tutup, kayak ya udahlah hari ini nggak makan taichan gitu kan. Pas yang sebelum aku mulai berkegiatan, pas lagi nyari kayak ya nggak bisa nih gitu kan. Terus bisa kayak oke. Makasih ya Tuhan. Terus apa ya tadi aku mau ngomong? Oh, tadi kan aku sebelum pulang tuh kayak mikir hari ini aku mau menyelesaikan hari aku mau kayak gimana gitu kan. Karena aku lagi di mobil, aku mau ngapa-ngapain. Terus kayak aku lagi mikirin aja jadwal aku setelah sampai rumah, aku mau ngapain dulu nih untuk menutup hari aku. Terus aku kayak tadinya tuh aku pengen istirahat lebih cepet kan, karena aku pengen lebih ini, apa sih guys namanya, kan seminggu ini tuh rasanya aja sih sebenarnya rasanya tuh kayak lebih padat daripada biasanya kan. Terus jadi kayak waktu malam aku, dimana yang biasanya aku bisa night care rutin berjam-jam, terus aku kayak ada waktu sendiri yang kayak buat doa yang lama, yang cukup lama daripada doa tidur biasanya. Tapi minggu ini tuh aku kayak nggak sempet, bener-bener kayak lagi nggak bisa gitu kan, lagi jam tidurnya lagi berantakan gitu malam seminggu ini. Sedih, aku pengennya abis aku pulang tuh aku langsung kayak menyempatkan diri untuk bisa balik ke rutinitas itu. Tapi aku tiba-tiba kayak aku hari ini mau meluapkan semua kata-kata yang belum aku bisa luapkan dengan kalian. Jadi kayak kalian tau gak sih, aku setiap hari tuh rasanya kayak punya jatah ngomong, tapi kalau nggak dihabisin tuh belum boleh. Terus kayak aku masih punya banyak jatah ngomong nanti buat doa. Jadi kayak aku bagi dua sekarang. Aku mau ngomong ke kalian dulu, nanti aku baru doa yang panjang buat seminggu ini. Kayak aku sebenarnya seminggu udah lewat sih, harusnya kemarin. Tapi kemarin itu kan yang aku bilang aku pulangnya agak ini. Jadi kayak ini udah hari ini aja buat ngedoain yang kayak kemarin gitu. Terus kayak ya udah sih. Soalnya kalian tau gak sih, aku kemarin itu bukan kemarin sih, kemarinnya lagi kan itu udah malam ya. Tapi kayak aku tuh baru bisa banyak ngomong pas malam. Karena di situ aku baru ada energi yang pas aku bilang ke kalian yang di PM sih sebenarnya. Yang aku bilang aku habis minum obat terus kayak jadi semangat pas yang lagi sakit itu. Itu tuh aku baru bisa ngomong banyak kan. Terus aku kayak ke kamar main papi aku. Aku kayak berisik sih sebenarnya emang. Terus kayak mami bilang apa sih, udah malam tapi aku kayak ngomong terus, gak berhenti ngomong gitu loh. Tapi kayak jatah ngomong aku tuh belum habis. Aku nggak boleh begitu. Kayak akhirnya aku menghabiskan jatah ngomong aku dulu. Aku nggak tahu ceritain apa aja, yang penting aku ngomong gitu. Terus kayak gitu deh. Sekarang juga gitu, aku pengen habisin kata-kata aku aja. Iya, yang penting ngomong. Soalnya kayak kemarin pas lagi sakit tuh aku nggak ngomong sama sekali. Aku bener-bener yang kayak dengerin apa, aku cuma kayak cuman humming doang. Jadi kayak nggak boleh deh, kayaknya harus menghabiskan semuanya gitu. Dia udah sih, ini biar melatih, biar
aku public speakingnya ini aja lancar terus, walaupun nggak tahu mau ngomongin apa sebenarnya, tapi yang penting keluar kata-katanya. Begitu deh. Jujur aku nggak tahu mau cerita apa lagi, tapi kayak ya udah ngomong aja yang penting. Iya, karena aku juga udah minggu ini aku lupa aku terakhir kali live kapan sejujurnya, tapi kayak biasa kalau live kan ngomongnya. Oh, yang terakhir kali aku live ini nggak sih guys, yang aku sama Nina, Levi, Regi, ya nggak sih, yang ngomongin lagu Mipan itu, ya kan? Nah setelah itu malamnya tuh aku sakit, makanya udahannya aku nggak ada sama sekali live kan. Itu tuh aku udah nggak bisa ngomong soalnya, jadi kayak aku mau membalaskan semuanya dengan berbicara sekarang. Terus ke VC apa? Baju sekolah. Iya, yang Mipan tuh terlalu keren sih. Ya kan, aku tuh bener-bener nggak bisa. Pas aku mikirnya kayak apa lucunya sih Mipan gitu kan, masa lagu itu kayak ya udah gitu kan. Aku juga pas awal pertama kali dengar lagu Mipan itu kayak oke, tahu lagunya kayak ya udah gitu kan. Bukan lagu yang serius sih, kayak emang buat yang lucu-lucuan gitu kan. Terus nggak tahu kemarin tuh jadi kayak lucu banget beneran deh, aku nggak bisa banget. Itu karena mungkin 12 sih kayaknya, jadi ya udah. Terus sekarang udah nggak lucu lagi kok, udah biasa aja. Nggak kok ngeponian. Ini masih curtain bangs aku nih. Ini sambungan dari curtain bangs ya, cuman ini aku ketengahin. Karena tadi ini kayak kalau misalnya dilurusin tuh dia juga panjang guys tuh. Tuh. Kayak nyampe hidung aku. Cuman kalau di roll tuh dia bisa bener-bener yang kayak seginian. Ngerti nggak sih? Ini panjang sebenarnya. Tapi aku roll. Iya kan? Humor aku kayak udah ganti banget deh kalau sama Gen 12. Warnanya kepisah-pisah. Gitu. Nah gitu sih. Terus ya udah, aku udah nggak tahu mau ngomong apa guys sebenarnya. Terus kayak oh iya, tadinya guys kalau misalnya ngomong kayak gini masih agak bindeng sih kalau boleh jujur. Tapi kayak ya udah. Tadinya kan ini kan termasuk long weekend ya, dari Sabtu kemarin kan. Ya kan ya? Ya. Terus kayak jujur setiap long weekend, kalian inget gak sih tuh aku pernah ngomong setiap kayak ada long weekend tuh aku selalu pergi ke Bandung gitu-gitu kan. Dulu maksudnya. Terus kayak kemarin pas tahu ada long weekend aku kayak pengen banget ke Bandung, pengen. Bentar guys, bisa ngomongnya. Terus kayak pengen ke Bandung kan, pengen. Justru kalau misalnya di Bandung tuh ada tempat kayak satu tempat makan yang aku selalu datengin setiap kesana. Terus lagi kayak pengen banget kesana, pengen makan itu kan. Tapi kayak ternyata aku nggak kebagian long weekend nih, jadi ya udah deh. Ya aku nggak nikmatin kayak berita-berita kayak macet nih jalan ke Bandung, jalan ke sini lagi macet karena ada lagi long weekend gitu kan. Jadi kayak pengen gitu. Aku ke Bandung nggak pernah beli seblak tau guys. Iya, tapi kalau weekend jujur pasti macet sih. Kan? Ya kita singkirkan saja deh ini. Ini baru the real curtain bangs. Jadi tirai. Tapi kok nggak bisa lagi. Gitulah. Nah, bapak ada 2. Bentar guys. Sebenarnya nggak ini sih, nggak apa tuh yang ngomong apa ya? Aku nggak pilek, tapi kayak gitu bindeng aja, tetep bindeng, nggak ngerti sih aku jujur. Seek reflection, right? Cerita apa tuh Nan? Bener gak ada cerita sih, aku udah ceritain semua tadi. Kalian tau gak sih, aku tuh padahal kayak pernah nih ya VC, misalnya kakaknya kakaknya punya 5 tiket kan. Aku udah kayak asik nih 5 tiket, aku bisa cerita panjang. Aku udah kayak wah ini kayak cerita aku beresin dari A
dari A sampai Z kayaknya bisa nih pas waktunya 5 tiket, kalau 5 tiket. Tapi aku belum sampai 5 tiket pun itu kayak baru berjalan 1 menit, enggak nyampe kayaknya. Baru berjalan 1 menitan lebih dikit. Itu kayak cerita aku udah habis, udah nih kayak dari yang ngomong terus tiba-tiba aku diem kayak ya gitu sih Kak. Terus dan aku udah gak tau lagi mau ngomong apa karena aku udah kayak kecepetan ngomongnya sampai udah habis, ngerti gak sih? Aku jadi kayak padahal aku udah nge-save topik ini buat durasi 5 tiket, tapi kayak udah habis dulu, jadi kayak aku langsung muter otak lagi kayak kayak ada yang harus aku omongin lagi dengan sisa durasi ini, ngerti gak sih? Jadi aku gak mau kosong karena kayak aku udah cerita panjang-panjang terus aku diem, terus aku diem terus kan gak mungkin dong. Akhirnya aku muter otak lagi buat aku cari topik selanjutnya biar cepet. Gak tahu guys, aku bingung kayak aku terlalu cepet ngomongnya, padahal aku udah kayak itu udah lama banget. Jujur itu tuh aku ngerasa aku udah ngomong sepelan-pelan itu tapi abis, ngerti gak sih? Kata-kata udah abis, aku gak ngerti guys, aku bingung. Giliran yang kayak misalnya lagi 2 tiket atau 3 tiket atau bahkan 1 tiket ya, aku baru juga ngejelasin si ininya apa namanya, baru masuk ke bagian awalannya, baru pengenalan ceritanya ini, tiba-tiba udah kayak 10 detik lagi ya Kak, kayak gimana, terus ujung-ujungnya ya deh Kak kayaknya tapi intinya bakal gini-gini ya, kita lanjut minggu depan ya untuk detail, minggu depan next PC ya untuk detailnya. Jadi kayak nggak tahu, aku pusing, kayak bingung gimana dong, kayak bener-bener cepet banget, ngerti gak sih? Kayak aku ngerasa aku udah lama, aku bener-bener pelan-pelan banget, tapi tetep aja guys, kadang kayak misalnya lagi 2 tiket terus aku udah beres nih ceritain ya kan, tapi giliran kakaknya yang VC sama aku ini mau ngebales apa yang aku ngomong, udah habis waktunya, ngerti gak sih? Jadi kayak aku kayak apa kelamaan ngomongnya, tapi gini aku kecepetin masih banyak durasi, jadi kayak nggak ngerti aku, kayak ya udah deh. Ini tuh bingung kan, bingung. Iya kayak boleh deh pakai overture dulu. Nggak VC tapi jangan yang ini, kalau misalnya ada yang baru mau Sonichi bulan ini, jangan biarin aku ngomong terus juga, maksudnya kalau misalnya emang apa sih ada topik langsung ngomong aja, nggak apa-apa, seriusan, daripada kalian kayak ini nanti apa tuh namanya nggak kebahas gitu kan, jadi nggak apa. Maaf ya, aku juga bingung kenapa aku kayak cerita, apalagi yang kayak baru ini ada disclaimer dulu sih, kadang yang baru Sonichi pun aku kayak udah ajak bahkan udah aku ceritain sesuatu padahal kayak baru mau kenalan kan, tapi kayak aku udah cerita duluan, jadi kayak kalau misalnya orang ketemu aku langsung baru mau kenalan nih, aku udah cerita duluan tuh kayak agak oversharing sih to be honest. Tapi kayak harus kalian sedikit banyak tahu aku sih, tapi kalau nggak tahu ntar aku ceritain sih guys di VC kalau kalian mau. Ya kan, agak too much information sebenarnya, tapi kayak khusus kamu nggak apa-apa sih, iya kan, khusus cewek KTP pink ini nggak apa-apa dong. Ya kalian mau bahas apa boleh kok, waktu aja dia bahas masalah kantornya sama aku tahu, kayak kalian mau bahas masalah kantor boleh, masalah kalian dengan orang boleh, mau bahas kalian dengan OSI kalian misalnya lagi love hate relationship gitu ya, boleh banget, apapun itu deh, boleh. Kakak adminnya nggak mungkin ngafalin juga sih sebenarnya, jadi kayak nggak apa-apa. Deep talk boleh dengan durasi yang kakak beli, kalau mau pakai buat deep talk juga nggak apa-apa ya kan. Jujur tau nggak sih guys, aku kemarin itu sempat kepikiran ya, ada kakak, ada di sini ada nggak sih kakak yang lagi jadi psikolog atau pekerjaannya psikolog atau ngambil jurusan psikolog atau apapun itu. Tapi aku kayak sempat kemarin tuh kepikiran,
aku ngerasa kayak aku pernah kepikiran aku kayak apa aku coba ke psikolog gitu kan. Awalnya aku mikir karena mau cerita, tapi waktu itu aku sempat bilang kalian kan kalau misalnya aku cerita tuh kayak nggak begitu pengen cerita sama manusia gitu kan. Akhirnya aku chat sama bot, kalau nggak ya doa doang. Terus kayak akhirnya aku mikir lagi, kalau ke psikolog selain aku bercerita aku ngapain ya kira-kira gitu kan. Terus aku udah pikiran apa aku ke psikolog terus aku kayak bercerita tetap bercerita, tapi aku sambil mengamati kakak psikolog kayak cara dia ngelihat aku tuh kayak gimana. Terus ntar aku bakal tetap nyatet, kayak ngerti gak sih, kayak aku nyatet dia ngapain, aku juga sambil ngafalin dia tuh ngerespon aku gimana sih kakak psikolognya ini. Terus udahan nanti kalau misalnya dia ngasih aku hasilnya, aku bakal nelaah kenapa kakak ini bisa ngasih aku hasil seperti ini. Apakah karena tadi pergerakan tangan aku yang kelihatan agak anxiety, atau karena aku kedip beberapa kali di saat aku mengatakan sesuatu. Jadi kayak aku penasaran gitu loh, ngerti gak sih? Gitu sih ya kan, siapa tau kayak kakaknya merhatiin aku kayak pas lagi panik tuh aku malah kayak ngeliat ke atas atau gimana itu, terus kayak kakaknya bilang kamu tuh kayaknya gini deh. Jadi kayak aku bakal cari kenapa kakak itu bisa nilai aku seperti ini, ngerti nggak? So fun. Aku lagi kepikiran gitu loh dari kemarin. Jadi sebelum aku mempelajari lebih tentang psikolog, aku pengen mempelajarinya dari sisi amatir, dari sisi aku yang nggak tahu apa-apa soal psikolog, ngerti gak sih? Nah, apa Nora apa? Emang nggak ngejudge, tapi kan dia ngelihat dari perilaku aku juga kayak oh ini nih kayak gini dia nih orangnya panikan, dia nih orangnya gini, cara dia merespon terhadap masalah dia ternyata kayak gini ya selama ini. Oh mungkin dia terlalu overthinking, mungkin dia terlalu apa, kan pasti ada poin-poin yang dicatat gitu loh sama si kakak psikolognya. Jadi aku mau tahu. Nih kalau bahas kecantikan kamu boleh, tapi 1 tiket gak cukup. Ya siapa suruh kamu beli 1 tiket? Enggak, nanti setelahnya nggak bakal overthinking. Setelahnya nanti kalau misalnya aku sejujurnya ya, setelah aku udah selesai amatin semuanya dari hasil kakaknya sama apa yang udah aku amati selama ini, nanti mungkin nextnya setelah aku mendapatkan cocokologinya dari apa yang aku amati sama hasilnya, apakah ini penyebab kakaknya bisa nilai aku seperti ini, nah diagnosis aku seperti ini. Kalau udah ketemu, nextnya aku bakal datang lagi, terus aku bakal nanyain menurut kalian, jadi aku bakal nanyain kepastian dari pemikiran aku apakah benar gitu. Jadi aku datang lagi bukan buat cerita tapi untuk menanyakan gitu loh. Keren ya, nggak sih, itu aneh banget sebenarnya sejujurnya, tapi kayak aku pengen tahu aja karena aku pengen langsung belajar dari orang yang sebagai psikolognya. Ngerti gak sih? Gitu. Bentar ya, sambil baca ini. Aku amatir guys, jadi kayak masa psikolog. Iya, doang pijat aja bisa nebak ya, bener. Nah itu aku kayak mijet, terus kayak orangnya tahu aku kayak kurang ini kurang itu kayak wow. Tapi aku pengen langsung psikolog beneran ini ya kan. Aku kemarin malah ngomong aku pengen jadi guru daycare gitu kan, pengen jadi guru ya kelas anak-anak, tapi aku nggak mau jadi guru TK gitu nggak mau. Aku pengen yang anak-anaknya jauh lebih kecil kayak daycare. Intinya yang daycare umur berapa sih biasanya baru dimasukin guys? Aku jujur kurang tahu ya. MBTI aku INFJ kalau nggak salah. Sambil tugas ya, oke, semangat. Tapi kayaknya aku sejujurnya ya, aku kayak lagi mikir lagi, kayak aku belum tentu akan masuk psikolog sih. Tapi kayak psikolog tetap menjadi acuan pertama aku, bakal menjadi option pertama aku. Cuman kayak aku lagi mikirin hal lain yang
selain apa deh namanya, psikolog, iya. Tapi aku pengen banget daycare, kayak anak-anaknya misalnya masih umur 2-3 tahun terus dimasukin ke daycare, terus kayak misalnya mereka masuk ke jam 8, nggak ada yang kepagian, jangan. Tapi nggak apa-apa, siapa tahu misalnya mamanya lagi ada kerjaan kan, ya sekapanpun itu deh mamanya mau titipin anaknya akan aku urus. Jadi kayak aku udah mikirin nanti aku bakal ngapain sama anak-anaknya. Siapa tahu mereka sistem yang daycare-nya nyiapin kayak sarapan, makan siang buat si anaknya ini, walaupun dititipin biasa nggak lama sih, tapi kayak aku lagi ngebayangin nanti kalau misalnya aku punya daycare ya guys, aku bakal punya daycare sendiri. Aku maunya punya daycare sendiri, jadi aku yang ngurus sistem daycare-nya ini. Jadi aku pengen bukan penitipan anak, tapi intinya kayak daycare yang bisa berjam-jam. Jadi terserah kalian mau ambil yang cuma dari jam 8 sampai jam 10 kah, atau mau ambil yang dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang sampai jam makan siang, atau apapun itu terserah kalian. Jadi aku siap menampungnya. Aku akan buatin sarapan juga. Aku udah kayak lihat menu-menu sarapan gitu-gitu buat anak-anak daycare. Aku ngeliat di TikTok ada yang kayak bikin di luar negeri gitu kan. Dia kayak bikin menunya apa aja sih yang bikin kayak anak-anak itu mau makan gitu kan. Terus kayak aku udah liatin. Terus aku lagi udah liatin juga kayak buat aktivitas anak-anak daycare biasanya ngapain sih? Biasa kan masih ada yang sensory play, sensory apa itu namanya kan. Aku juga udah simpen-simpenin. Kayak aku udah hafal juga sih, kayak ntar pakai beras lah, habis ntar kayak diajak main dengan menentukan warna-warna kah gitu-gitu. Jadi kayak ya kan, kayak aku bakal kalau jadi psikolog, aku pengen jadi psikolog anak deh guys. Jadi sekalian besok aku buka daycare deh. Kayaknya aku bakal nabung untuk buka daycare deh. Terus nanti aku akan belajar untuk ini ngedesain juga, desain interior. Desain interior tuh yang kayak desain buat ini kan, ruangan-ruangannya gitu. Biar kayak bukan desain interior yang bener-bener yang kayak buat ruangan yang kayak wah gitu, tapi kayak buat anak-anak gitu. Terus aku biar bisa tahu juga soal warna-warna yang kayak cocok masuk biar enak dilihatnya gitu. So fun. Tapi kayak seru gak sih? Jadi kayak semuanya digabungin. Tolong yang punya pengalaman ataupun punya ilmu tentang itu, tolong beritahu saya saat patch nanti ya. Enggak banyak maunya, ini tuh impian, cita-cita. Nanti orang nangis gimana? Ya kalau misalnya anak kecil nangis ya bikin biar nggak nangis dong. Mana sih? Ini aku pengen aja. Terus nanti kayak pas dijemput, jangan pas dijemput dulu. Jadi kayak pas lagi main tuh kayak mereka pada kayak misalnya aku lagi bikinin buat mereka makan siang kan, terus kayak mereka udah ngajak pengen main ini main itu, terus kayak aku bilang sabar. Kayak pakai kata-kata yang membuat mereka tuh nggak nangis walaupun ditolak untuk main saat itu juga, karena aku lagi nyiapin makan buat mereka. Jadi kayak akan mendidik mereka menjadi anak yang baik. Jadi nanti pas sama mamanya mereka juga sabar gitu. Karena aku yakin nggak semua ibu itu menjadi ibu rumah tangga kan, pasti ada juga yang tetap kerja apapun itu. Walaupun mereka bisa, mungkin ada yang bisa work from home, tapi kan pasti ada meeting dong, pasti nanti ada kesempatan buat meeting segala macam, atau mereka nggak berani nitipin ke suster atau apapun itu, mereka lebih pilih ke daycare biar anaknya bisa sekalian belajar juga, ya kan? Terus juga nggak semua apa sih, ya pokoknya gitulah intinya. Kayak dibalik semua itu kayak aku juga mikir pasti seorang ibu-ibu tuh mencari tempat daycare tuh yang emang bagus gitu kan, yang bisa mempercayai untuk menitipkan anak, apalagi anaknya masih kecil banget kan, pasti orang tua rentan banget soal anak kan, apalagi anaknya masih kecil. Jadi kayak sangat berhati-hati mencari tempat untuk menitipkan anak mereka gitu kan. Dan aku siap menjadi guru yang sangat baik. Jujur aku kalau misalnya anak kecil nggak pilih-pilih sih guys.
Kalau nenangin anak kecil tantrum bisa nggak? Jujur belum pernah, tapi akan diusahakan. Kayak pengen. Pengen banget, aku pengen sekarang nyobain, boleh nggak? Aku pengen trial dulu jadi guru anak TK deh, gak apa-apa deh. Aku siap membuatkan mereka soal yang lucu-lucuan, misalnya kayak bikin apa tuh yang ditempel-tempel, atau aku kasih kertas kecil-kecil, mereka tempel-tempel sesuai gambar yang udah aku tentuin. Kalau enggak, aku ajak apa sih aktivitas yang enggak dilakuin sama anak-anak TK biasanya. Dulu sih kalau misalnya aku lihat-lihat ya, biasa kreativitas anak TK tuh masih yang kayak misalnya bikin kupu-kupu, kayak ada gambar cetakan kupu-kupu, terus nanti kayak kertas udah dipotong-potong kecil-kecil, terus mereka kayak tempel-tempel gitu kan, dikasih beberapa warna. Itu paling mentok-mentok gitu sih ingat aku. Kalau enggak, bikin pakai kacang hijau ditempelin ke kertas itu juga, jadi kayak rata-rata sama. Kalau enggak mereka ngegambar. Aku pengen ajak aktivitas lain yang kayak mereka tuh nggak pernah lakuin di kelas, tapi padahal aman buat mereka, cuman emang belum pernah dilakuin aja. Aku bakal cari kayaknya nanti. Iya, bikin mozaik gitu kan. Ya aku pengen. Kok itu kan udah sering banget ya jujur di TK, iya, di SD pun masih kayak gitu juga. Jadi kayak aku pengen lakuin sesuatu yang emang belum dilakuin aja gitu. Kayak aku pengen apa ya? Apa guys yang menurut kalian tuh sebenarnya nggak pernah dilakuin sama anak TK? Jujur kalau menurut aku yang kayak jarang banget dilakuin sama anak TK tuh bikin makanan buat mereka sendiri, entah kudapan kecil kah atau apapun itu. Karena emang satu biasanya karena emang takut untuk ngelakuin itu, karena takut berantakan atau rusuh ataupun itu. Biasanya case kayak gitu antara emang takut anaknya kenapa-napa, kalau enggak kedua yang ngejaga si anak, segerombolan anak ini tuh kurang, jadi nggak berani ngambil resiko yang terlalu besar gitu kan. Terus kedua ya itu takut rusuh kan. Kedua kalau enggak fasilitas yang nggak memadai gitu kan. Nah aku bakal coba bikin untuk mempersiapkan semuanya dengan matang. Jadi kayak misalnya yang kayak gampang deh bikin apa sih namanya, misalnya aku udah kayak siapin cookies gitu kan, base cookies yang udah matang. Jadi ntar aku udah kayak kasih apa sih, tinggal dihias gitu sama mereka, entah pakai sprinkle atau pakai apa sih kayak krim gitu nanti tinggal dimakan sama mereka jadinya. Ya kan lebih ke plating sebenarnya, tapi kayak mereka bisa bener-bener pilih base-nya sendiri gitu loh. Kayak seru tau. Soalnya kalau baking pun aku ngerasa kalau anak TK yang emang jarang diajak ke arah dapur, itu pasti mereka juga nggak tahu hal yang kayak tentang oven gitu-gitu loh. Ngerti nggak sih guys? Kan pasti ada anak yang beberapa yang nggak berani dibawa ke dapur sama orang tuanya karena takutnya ntar ngejatuhin sesuatu, ngerusakin sesuatu, atau emang dihindarin karena takut kena percikan-percikan saat masak kan. Dan pasti anak-anak masih belum tahu dengan hal yang namanya oven gitu-gitu kan, kayak yang buat ngaduk segala macemnya. Jadi ya perkenalinnya dari makanan dulu. Misalnya ntar aku kayak kasih tahu cara buatnya, tapi dijelasinnya pakai gambaran dulu kayak atau apapun itu, biar mereka bisa tahu dulu gambarannya gimana cara bisa bikin si base-nya ini. Aduh, kayak aku nggak sabar deh guys. Apa aku buka sekarang ya? Nggak dong. Tapi ada nggak sih guys kayak tempat TK yang nyediain buat volunteer gitu? Kayak aku pengen daftar deh. Nggak mau deh kira taman bunga, nggak mau. Nggak mau. Kan seru nggak sih? Pengen. Buru-buru amat, nggak bisa, harus sekarang. Karena mau mewujudkannya tuh kayak aku lagi bener-bener lagi banyak ini aja ide. Terus kayak aku seneng buat kayak tugas gitu, ngerti gak sih guys? Jadi kayak kalau anaknya pinter bisa ngelakuin tugas dengan baik, ntar aku bakal kasih kayak stiker gitu. Seru tau. Iya, berasa gak punya babysitter, iya banget sumpah. Terus kayak aku pengen banget, sebenarnya kan anak-anak tuh menurut aku paling susah dibuat biar mereka bisa tidur. Aku sangat mengakui hal itu karena ya sering aja ngeliat kayak ibu-ibu gendong anaknya tapi kayak nggak mau tidur gitu kan. Jujur aku sering lihat sih, jadi kayak susah gitu kan. Tapi aku pengen tahu gimana caranya taktik biar mereka bisa cepet tidur. Dan kalau emang anaknya tiap hari banget datang ke daycare, dititipin ke daycare gitu,
aku pengennya kayak perlahan dalam seminggu tuh aku udah tahu cara biar mereka tuh gampang tidur, ngerti gak sih? Apapun caranya akan aku cari tahu. Kan kayak perlu juga deh tentang psikolog, makanya kayak aku harus masuk psikolog juga deh guys, nggak bisa nih kayak gini. Dalam kondisi kenyang bisa cepet tidur. Sebenarnya nggak bagus juga walaupun kayak bayi dibikin tidur abis minum susu kan. Tapi kayak maksudnya kita pun yang udah gede kayak makan terus langsung tidur itu nggak baik kan guys. Masa dengan posisi yang kayak bener-bener kenyang banget dan habis makan banget kan nggak boleh langsung tidur kan. Terus kalau misalnya untuk anak kecil aku kurang tahu ya, dan aku nggak tahu itu boleh atau enggak. Harusnya sama aja kayak yang orang udah dewasa ya. Tapi intinya aku bakal cari cara aja pokoknya gimana cara biar mereka bisa. Paling sebelum tidur tuh dikasih kudapan aja, bukan yang makan kenyang gitu. Pengen kan, pengen dikasih dongeng. Aku kayak udah ngebayangin ya guys latar tempat daycare-nya nanti. Jadi ada ruangan yang kayak apa sih namanya, dikasih kayak tempat tidur buat mereka kayak masing-masing gitu. Ranjang kecil, gemes banget ranjang kecil. Terus mereka kayak bawa bantal sendiri, mama udah siapin bantal sendiri yang kayak kecil, yang bantal cuma segini tau gak sih guys. Cuma aku kan sering ngeliat di mall bantal yang kecil udah sepaket sama guling kecil kan, lucu banget. Terus kayak pengen mereka tidur di situ, terus tuh pakai selimut semuanya, walaupun ada beberapa anak yang kayak misalnya bandel nggak mau tidur tapi tetap aja ujung-ujungnya mereka akan tetap tidur, udah tiduran tapi dengan posisi masih ngambek gitu kan, kayak gemes ya. Terus nanti aku bakal matiin lampunya, aku pasang kayak lampu tidur yang ada motifnya gitu, jadi kayak bintang-bintang. Terus nanti kayak di atap-atap si daycare ini ada ini apa sih, lampu yang apa sih namanya guys, yang bisa nyala kalau mati lampunya itu. Terus nanti kayak dipasangin setel alunan musik kayak suara piano gitu. Terus nanti aku bacain cerita. Luas banget ya. Bukan emergency lamp, apa ya, aku nggak tahu sih jujur. Terus nanti kalau misalnya mereka udah tidur, aku bakal keluar. Terus nanti kayak aku bakal nyiapin buat mereka makan siang. Aku mikirnya tuh malah pengennya, jadi misalnya paginya mereka beraktivitas kan, terus kayak mereka masih main dulu, terus ngerjain apapun tuh. Oh enggak, malah pas nyampe tuh menurut aku mereka tuh harus ini dulu, mengerjakan tugas mereka di daycare, entah bikin kreativitas apapun itu nanti. Terus nanti kalau udah, sambil nunggu si buatan mereka ini entah kering kah, entah jadi kah, atau apapun itu kan taruh letakin dulu ya. Habis itu mereka ada waktu sendiri buat mereka main-main, bebas mau main sama barang-barang apa aja yang ada di daycare gitu kan. Terus udahannya pas udah selesai, mereka dikasih cemilan mereka nih, mereka makan cemilan mereka. Terus kalau misalnya udah beres semuanya, udah bersih-bersih, tangannya juga udah cuci tangan segala macem, mereka boleh lihat hasil dari apa yang mereka buat. Terus udahannya baru diarahin ke ruangan yang buat mereka tidur. Nah kalau udah pas mereka tidur, itu kita set cuma tidur boleh 1 jam doang guys. Tidur 1 jam atau 2 jam, 1 jam aja deh. Terus nanti sambil nunggu aku buatin mereka makan siang, jadi nanti pas bangun mereka bisa makan siang gitu ya kan. Jadi mereka bangun-bangun udah makan siang. Habis itu nanti kita baru beraktivitas lagi yang belajar, tapi belajar bukan bikin kreativitas apa-apa, entah belajar beberapa kata pakai bahasa Inggris kah, atau apapun itu yang jadi materi pembelajaran hari itu. Terus udah deh, tunggu dijemput mamanya aja, terus pulang, selesai. Udah siap banget tau. Aku udah bikin jadwalnya dari Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu tutup ya, karena itu family time bersama keluarga mereka. Karena Sabtu Minggu udah family time, jadi ya Senin sampai Jumat aja aku bukanya gitu. Udah siap kan guys? Itu kayak gimana jenis ini, sespontan itu. Mau daftar gak? Enggak. Seru ya. Semoga kayak mamanya mau untuk menitipkan anaknya terus. Kalau anaknya gak mau pulang ya pasti mau.
Berarti 2 tahun lebih 18 bulan. 18 bulan. 18 boleh kak. Gimana ya? Saya pengen banget. Kayak aku bahkan kayak malah mikir, kayaknya kalau misal anak di daycare aku terlalu kalem tuh kayak agak membingungkan gitu kan. Pengennya tuh anak yang tadinya kayak rusuh gitu, tapi tuh pas di tempat aku tuh kayak mereka tuh tetap ngelakuin apa yang harus mereka lakuin tanpa harus merubah sifat rusuhnya mereka ini, ngerti gak sih? Karena ya nggak ada salahnya untuk mengeluarkan energi mereka selama itu nggak ngarah ke hal yang negatif, ya nggak mukul anak lain gitu, itu nggak masalah banget. Mereka mau larian terserah deh. Makanya kayak kalau misalnya lagi 12 berisik ya aku diemin aja guys, selama mereka nggak menghancurkan sesuatu. Kayak kecuali waktu aku sempet kayak pas di live ngomong kayak hehehe gitu kan, itu karena udah mulai gedebak-gedebuk, aku kayak takut kan. Nah itu paling gitu. Jadi kalau misalnya mereka mau teriak-teriak, mereka mau lari, ya udah terserah, selama mereka tidak menghancurkan tempat ya nggak masalah. Ya itu deh. Malah tuh gak bandel tapi cerewet, gak masalah, malah bagusnya kayak gitu. Apalagi kalau misalnya daycare kan masih beberapa anak kan, mereka kan bisa cari teman, mereka bisa ngobrol nanti bareng-bareng, kan seru ya. Itu anak aku di masa depan nanti, aku siap. Kalau anak introvert abis gimana solusinya? Biasanya kalau introvert kan ya introvertnya gimana nih, biasanya nggak introvert abis yang sampai gimana sih, tapi emang biasanya dia yang lebih kayak menghindar. Aku pernah nemu di YouTube kan, aku nonton kayak daycare gitu. Jadi ini lewat ya guys, ini bukan aku randomly cari daycare anak kayak gitu-gitu, enggak, tapi randomly lewat. Terus kayak aku nonton kan, emang ada beneran nyata anak yang kayak mojok doang, ngerti gak sih? Nggak mojok tapi kayak dia diem sama mainannya sendiri aja, yang lain padahal lagi ngobrol, lagi pada kejar-kejaran, tapi dia kayak udah diem. Oke, tapi pas dilihat lagi kayak ya emang dia nggak ngomong kalau nggak diajak, ngerti nggak sih? Dia pasti samperin, pasti diajak, ditanyain baik-baik tuh dia baru mau. Aku juga apa sih, kalau misalnya lagi ada pertemuan ataupun gereja atau apapun itu kan pasti ada anak kecil ya, pasti emang ada anak yang kayak gitu. Dan cara untuk biar dia mau ngomong ya kita harus yang nyamperin, ngerti gak sih? Jadi kayak tanya baik-baik aja, kayak kamu gimana, kamu lagi ngapain, lagi apa, ini namanya siapa. Kalian harus tanyain hal yang dia suka, ngerti gak sih, biar mereka tuh mau. Terus jauh ini berhasil sih dari yang aku alamin. Kayak misalnya anak yang bandel sekalipun juga gitu, misalnya dia lagi sibuk sendiri ya, terus kayak udah mulai apa sih namanya tuh, udah mulai rusuh kan, kayak aku nanya apa sih namanya tuh, kayak aku nanya ini kamu lagi ngapain, ini kayak ini apaan gitu kan, dia langsung kayak berhenti dari rusuhnya gitu, ngerti gak sih? Yang anak yang gak banyak ngomong pun kayak gitu, pas aku nanyain ini apa, ada yang benda yang lagi dia pegang misalnya, dia langsung kayak ngejelasin kayak panjang lebar, ngerti gak sih? Kayak menarik. Ini kayak salah satu sifat yang aku harus pelajari dari anak-anak juga sih. Makanya pengen baca sih kalau ke anak guys, jujur, karena mereka lebih gak ketebak, karena mereka belum bisa menyampaikan apa yang mereka mau sampaikan, yang orang dewasa ya belum tentu bisa ya, apalagi anak-anak yang gak ngerti apa-apa, dan mungkin mereka belum terlalu mikir gitu, ngerti gak sih? Jadi kita harus dicari tahu. Selanjutnya itu ada daycare. Iya ya, teater ya nanti. Ya udah, takut apa? Tapi kalau dipikir-pikir lagi, nggak sih, aku udah pasti banget mau itu. Tapi aku tuh dulu juga sempat ini tau guys, yang baik mau sih sebenarnya, tapi kayak kenapa tidak, aku sempat pengen banget masuk podcast gitu. Kayak aku pengen banget dia ditanyain, so aku menjawab cerita, bahkan aku pengen aku yang nanyain sih sebenarnya. Jadi aku pengen, bahkan masih ditanyain pun aku pengen cerita, ngerti gak sih? Jadi aku milih beberapa topik, terus aku yang bakal cerita.
So aku akan menyambungkan hal yang ingin aku ceritakan dengan hal-hal ini, jadi kayak panjang gitu pembahasan tapi nyambung dengan apa yang sedang terjadi di lingkungan kita gitu. Jadi kayak pengen, ya kan udah pernah, iya tapi maksudnya kayak pengen podcast yang lebih ke apa sih, pengen dengan tema yang ya tema yang sendiri, tema apa ya, gimana ya ngomongnya, random aja, pengen tema yang random ya, seru ya, kayak live gini kan seru kan, kayak ngomongnya nggak jelas, nggak tahu, aku juga bingung ya. Temanya ganti guys, karena kayaknya udah cukup tema sekolah-sekolah, sekarang kita ganti ke podcast. Menurut kalian kalau misalnya aku punya podcast, cocoknya namanya apa guys? Kalau tiba-tiba ngerambling gimana tuh, ngeramblingnya gimana? Oh lucu banget, listen, lucu banget. Ya lagi kan cuma bisa mendengarkan ya, terus ada kayak Lee-nya juga. Iya, tapi rata-rata nama yang aku pakai itu cuma dari nama belakang aku doang tau, Lee. Kayak literasi, ini kalau bisa listen juga lucu banget ya. Listen, iya juga tau. Karena ya kayaknya cuma bisa mendengarkan aku doang. Aku akan coba memikirkan ya guys. Kayak aku baru kepikiran apa setiap aku, nanti deh aku bahas ya, ntar dulu deh. Kayak misalnya setiap aku lagi radio, itu aku bikin jadi buat podcast. Jadi ntar kita bakal pakai, kalau misalnya lagi mau podcast aja ya, kita bakal pakai hashtag listen. Keren. Tapi aku harus siapin dulu tema podcastnya. Tapi kalau kalian nah terus di apa namanya, di program gak tuh, di program listen nanti kapan-kapan di misalnya di ayo kita listen hari ini gitu kan, nanti aku bikin, misalkan aku biasa selalu ngabarin di X ya, nanti aku bikin kayak hari ini program listen episode 2 kita bakal undang, misalnya undang Nala gitu kan, nanti kita akan bahas apa ya sama Nala gitu. Nanti aku bakal siapin ini ya nggak sih, nanti aku bakal kasih beberapa pertanyaan sama Nala, seputar beberapa pertanyaan yang emang berhubungan sama Nala, ngerti gak? Jadi kayak ya lucu-lucuan aja, jadi beberapa episode yang emang bukan yang serius semua gitu loh. Nanti misalnya aku ajak siapa lagi, ngerti gak sih? Kita bakal mulai program itu nanti ya, kalau lagi ini aku bakal siapin. Nanti mungkin kan itu kan temanya apa tuh namanya, temanya adalah podcast kan, jadi ya emang isinya pasti ngomong doang kan. Nanti aku bakal bikin thumbnail buat si ininya, sumpah sabar ya guys, nanti aku coba bikin, tapi durasi podcastnya aku nggak bakal yang lama banget, ngerti nggak sih? Jadi kayak dalam waktu entah berapa menit ataupun berapa menit aja sih, tapi nggak 5 menit juga maksud aku, tapi ya lebih dari itu, karena kan aku tahu mereka pasti kesibukan sendiri kan, jadi ya gitulah ya, tolong bantu ini ya. Tapi BTW banget guys, tolong jangan diiniin dulu, jangan disebarkan kemana-mana. Ini aku yakin udah pasti udah ada yang X nih sekarang. Sabar. Oke, ini masih ide sementara. Makasih ya Kak tadi untuk hashtag listennya. Keren. Aku baru kepikiran tadi hashtag listen kayak bagus. Iya, pokoknya kita bakal ini, tapi ntar pasti siapapun tamu yang akan aku undang itu bakal aku iniin, apa namanya, bakal aku siapin topik yang sesuai sama mereka guys. Dan kalau kalian, tapi aku bakal kasih taunya ini sih biasanya kayak di beberapa menit sebelum mulainya itu. Tapi aku nggak bakal selalu setiap radio tuh berarti podcast ya guys, karena ini kan anak-anaknya belum tentu semuanya mau yang aku ajak nanti kan. Jadi kalian jangan terlalu kayak
oh ini harusnya ini listen nggak gitu ya. Jadi ini kayak beberapa lagi di waktu tertentu aja, dan emang merekanya ada yang bisa ya. Kalau nggak bisa ya udah nanti kita listen, aku aja yang sendiri yang nge-podcast, tapi aku bakal tanyain pertanyaan ke kalian. Ini kita bakal jawab bukan jawab, nanti kita bakal kayak balas apa yang kalian omongin gitu loh. Jadi bakal aku omongin ulang gitu. Jadi kalau misalnya nanti kalau misalnya emang nanti kayak bener-bener mau podcast, nanti aku akan ituin kita. Tapi ini sespontan itu pusing ya. Tuh kan kalian jangan ekspektasinya tinggi-tinggi dong, ini kan masih program pertama. Seru ya, seru. Ya banyak banget rencananya ya, tapi dalam waktu dekat yang kayaknya bakal direalisasiin dulu nih si listen ini sih. Lucu ya, jangan dibilang ke siapa-siapa guys, ini konsep terbaru terpanas untuk hari ini. Nanti kalau misalnya udah ada yang ambil si listen ini nggak bakal berjalan guys. Kita harus bisa menjaga kepentingan ini maksudnya. Oke. Yang nggak, bukan ada yang namanya liri lagi, tapi kan gitu lah intinya. Dan kita bakal usahain sama berapa sih guys, di minggu ini ada listen pertama kita at least ya. Jadi kita udah kayak ngecap nih listen nih kayak gini nih gitu. Pokoknya di minggu ini harus udah ada listen episode 1 untuk perkenalan. Tapi aku gak tau sama siapa ya listennya, entah aku sendiri kah atau ntar udah ada bahkan di episode pertama kita, gak ada yang tahu ya guys. Nanti aku akan lihat. Pokoknya aku bakal mulai menyiapkan si listen ini. Aku bakal cari beberapa topik podcast biasanya kayak gimana sih. Aku bakal ngulik tentang podcast dulu sih soalnya, karena aku sendiri sebenarnya juga gak banyak nonton podcast, tapi aku suka aja dengan konsep si podcast ini sebenarnya. Perdana sendiri aja dulu, yakin kalian? Ya kalau misalnya ya udah kita sendiri dulu kali ya. Ada logo listen. Kini pikir-pikir dulu deh. Ya guys, ini sebenarnya udah konsepnya udah mateng banget, tapi kayak ya kan, aku sebenarnya pas aku bilang aku pengen ngulik tentang podcast tuh aku udah tahu mau ngulik siapa yang di podcast, jadi ya udah. Gitu. Pengennya sih emang agak selang-seling sih, maksudnya nggak selalu ada temennya, ngerti gak sih? Jadi kayak kalau lagi bisa merekanya aku ajak, tapi nggak bisa sendiri. Tapi kalau sendiri pun aku lebih pengen podcast yang kayak ngobrol sama kaliannya gitu loh. Jadi aku kasih pertanyaan, jadi aku bakal nanggepin sendiri. Kayak ya apa ya, sebenarnya konsepnya sama aja kayak biasa, kayak kita ngobrol biasa pas lagi radio, ngerti kan? Kayak aku ngomong, ntar aku bakal ngomong apa bla bla, kalian bakal nanggepin. Tapi ini lebih kayak ke pertanyaan yang emang lebih terbuka aja, jadi kalian bisa kayak jawab juga. Kalau aku kan biasanya kalau misalnya radio biasanya aku cerita ya, tapi ini kayak lebih bertanya gitu. Sebenarnya biasanya nggak pakai radio, tapi kalau misalnya nggak pakai radio tuh kayak aku pengennya yang harus ada settingnya biar kayak kerasa podcast. Tapi kan ini nggak ada ya, jadi kayak nggak kerasa podcast gitu loh. Iya gitu. Gitu ya kurang lebih ya. Terus itu iya, karena aku nggak suka setengah-setengah guys. Kayak aku kalau misalnya kepake yang bukan yang radio yang kayak biasa, itu tuh kayak pengen ada setupnya, nggak bisa kalau nggak ada setup itu kayak nggak dapet gitu loh vibesnya, ngerti nggak sih? Kayak pengennya tetap dapet vibes podcast. Nah kalau misalnya apa sih di radio, kan aku sering dengar podcast yang radio kan yang cuma suara doang. Menurut aku itu kayak nggak perlu setup yang gimana, kayak aku dengerin aja mereka ngomongin apa di podcastnya, ngerti kan? Gitu.
Gitu. Aku sebenarnya dengan ide podcast ini aku berharapnya aku bisa kayak bisa apa ya, lebih bagus aja sih dalam berbicara dengan public speakingnya gitu. Jadi kayak di saat-saat yang kayak podcast kan kadang ada yang podcast yang bener-bener formal, ada yang kayak nggak formal gitu-gitu kan. Tapi pengennya ya bisa ada pembawaannya gitu loh, sebagai yang emang membawa si podcast ini. Jadi aku bisa menanyakan pertanyaan lebih kayak gitu lah. Yes. Iya, makanya nanti sebelum mulai podcast aku udah nyiapin pertanyaan dulu biar kayak jelas gitu, temanya juga jelas. Yes, ada openingnya juga. Itu dia. Oke. Bukan cita-cita, ini emang akan saya lakukan selama bisa radio, guys. Emang biasa ada opening gak sih? Ada kan? Harus ada openingnya ini. Oh, jangan ekspektasi jangan tinggi-tinggi dong. Karena aku lagi ngebayangin. Ada kan? Biasa ada ya? Oke, aku akan ngulik. Pokoknya harus minggu ini udah ada si listen ini. Ini kan masih hari Senin ya. Aku bakal ngulik soal podcast. Pokoknya besok at least udah siap, udah mateng tentang ide-ide podcastnya. Jadi ntar selanjutnya aku bakal kayak siapin pertanyaan-pertanyaan untuk kata-kata buat openingnya. Kata-katanya harus kayak bisa merangkul orang kayak mau dengerin listen gitu. Terus kayak dari pembawaan sama cara berbicara yang sebagai orang yang memberikan pertanyaan gitu kayak gimana sih, kayak harus sedetail itu, nggak ngasal guys. Aku nggak mau ngasal karena ini sesuatu yang baru, jadi aku pengen coba bisa semirip mungkin gitu loh, ya kan? Harus dibuat semenarik mungkin. Harus bisa ya, bisa ya. Semoga programnya konsisten setiap minggu ada sekali ya guys, minimal. Minggu ini perdananya, makanya doain ya semoga lancar. Bentar, aku yang mau iniin beberapa ini deh. Kalian kalau misalnya ada ide atau ada masukan untuk si listen ini boleh banget mention aku atau DM aku, nanti aku bakal baca. Oke? Masih sebenarnya aku nggak gugup sih sebenarnya, agak pressure aja nih, lagi mikirin kayak gimana sih. Soalnya aku sendiri jarang banget dengerin podcast, cuman kayak aku tertarik aja. Kalian kalau misalnya untuk tema sendiri, apa yang pengen kalian bahas? Maksudnya kalian satu suara ya, misalnya ada satu orang nih udah komen kayak gini, kalian misalnya kayak bilangnya setuju sama yang pengen bahas tema ini nih, kayaknya ini duluan aja untuk kayak pembukaan biar kayak lebih gampang untuk diterima, ngerti gak sih? Jadi kayak temanya tuh emang bener-bener ngaruh ke kehidupan kita, karena kalian kan tadi bilang perdananya aku sendiri dulu aja kan, ya udah aku sendiri, tapi kayak emang temanya tuh bisa buat kalian juga, bukan buat aku doang. Nanti kan kalau mungkin sama tamu-tamu yang lain kan aku bakal samain kayak mereka kan, temanya sesuai dengan apa yang mereka jalani gitu kan. Tapi kalau sama kalian nih, pengennya yang emang kalian juga bisa dapat gitu loh inti-inti dari podcastnya nanti. Aku nggak berani buat vote guys. Jangan di vote dulu, kita yang di sini dulu boleh gak? Yang di sini dulu. Oh, kalau kalian mau vote di luar juga nggak apa, nanti hasilnya kasih tahu aku aja ya. Ya pokoknya inti yang paling banyak aja deh. Itu udah ada yang kayak tema hidup sehat tuh guys, coba dicatat dulu. Nanti yang siapa tahu ada yang mau buka vote. Taman Bunga nanti mau buka vote emangnya? Boleh sih kalau mau, akan sangat membantu sih jujur kalau mau. Ya tuh ada yang kayak pengen misalnya tentang hidup sehat tuh boleh banget. Ada yang mau, coba di list dulu yang tema hidup sehat. Ya gitu-gitulah, di list dulu boleh.
sesuatu ringan tuh gimana ya? Yang kalau bisa tuh yang emang bisa membantu kalian, bisa yang tadi kalian kayak masih bingung tuh bisa akhirnya bisa tahu dengan jawaban-jawaban teman-teman yang nonton nanti, ataupun apa yang aku kasih tau ke kalian gitu. Nanti aku bakal bantu research juga buat temanya. Jadi walaupun aku kasih pertanyaan ke kalian, aku juga buat jawaban aku sendiri biar lebih mateng dengan pemikiran aku bakal nyari sumber-sumber lain juga, ngerti gak sih? Jadi gitu. Nggak buat education sih, tapi kayak ya apapun itu yang pengen kita bahas aja. Ya entah mau kesehatan boleh, mau bahas tentang apa ya terserah, pokoknya apapun itu, pokoknya bisa menjawab rasa penasaran kalian gitu. Kan pasti orang mau nontonin suatu podcast tuh emang kayak karena pengen tahu kan isi podcastnya kan. Dan ada beberapa yang emang nonton podcast untuk nolong gitu loh, karena kan beberapa podcast misalnya ada yang kayak buat nyemangatin biar kita lebih self love gitu-gitu kan, dan kita nonton karena biar kita bisa lebih mencintai diri kita sendiri. Nah itu maksud aku, jadi kita mengusung tema yang emang mau kita nonton, mau kita dengerin gitu. Tuh ada yang pengen public speaking, tolong bantu tulis ya teman-teman. Self improvement ya banyak ya sebenarnya pasti yang mau dipelajarin, jadi aku bakal coba cari seputar itu ya. Mengayomi adik itu boleh tuh guys, kayaknya ada yang mau. Gimana cara mengayomi adik? Tutorial bridging? Enggak deh. Cara sabar, oke. Oke, apa tuh? Hubungan antar manusia. Ya boleh deh, apa aja temanya boleh sekali. Kayaknya di DM kan ke Taman Bunga aja deh ya. Kakak Taman Bunga ada yang menonton tidak? Ada, oke. Boleh deh kayaknya ya. Emang kalau nggak request sehari aja, nggak request sesuatu tuh kayak kurang gitu. Ini tuh cara aku berinteraksi dengan Taman Bunga nih emang sedikit ya gitu deh. Iya, ini tuh gitu. Emang agak gitu ya. Ya kehidupan idol ya boleh. Semangat ya kakak Taman Bunga. Emang agak ini aja anaknya. Bisa yuk. Semangat semuanya. Kalian nggak usah meeting, nggak apa-apa. Ini udah kalian tinggal kayak bantu votingnya aja, sama mungkin boleh banget sebenarnya jangan, aku bilang tadi jangan diramaikan dulu si hashtag listener ini, tapi ya bantu voting aja. Jangan pakai hashtagnya dulu boleh gak? Aku belum mengumumkan si hashtag ini nih kebetulan. Jadi kalau bisa kata-kata untuk si votingnya ini lebih kayak yang relate dengan kehidupan mereka gitu ya. Dengan kata-kata kalian deh ya. Kakak makasih ya. Parenting yang baik dan benar. Jujur aku belum nge-parenting siapa-siapa sih, tapi boleh deh. Iya sih sebenarnya. Ya kan, karena aku lagi sama daycare, parenting tuh juga oke. Tapi kalian udah parenting juga kah? Ini pertanyaan aku nih. Karena kan aku pengen mempertanyakan nggak tuh? Aku kan mau memberi pertanyaan ke kalian juga, kalian nonton kan. Nanti kalau soal parenting, kalian udah parenting juga kah? Jadi kayak kalau misalnya aku nanti udah kasih jawaban tapi kalian kayak juga bingung jawabnya tuh kayak agak belum kan, itu dia. Makanya kayak ada beberapa tema yang emang belum bisa dibahas sekarang deh kayaknya. Ya kan, sebenarnya kalau podcastnya tuh
nggak tiap harinya tuh nggak ini ya guys, karena jadwal saya nih kebetulan juga kan nggak diketahui ya harinya ya kebetulan, jadi aku bakal nyocokin aja sih. Tapi kemungkinan besar setiap podcastnya ini malam, nggak malam banget maksudnya, tapi kayak malam gitu loh ya. Kan aku juga parenting modal sosmed guys, aku lihat di TikTok kayak kita kalau misalnya ngejaga anak tuh nggak boleh gini-gini, makan untuk anak itu yang baik kayak gini-gini, jadi kayak malam nih. Halo ya, doakan tetap konsisten ya guys, kalian tetap mau nonton gitu kalau misalnya aku ada podcast tiap minggunya. Nggak ada hari tertentu ya guys, maaf banget karena jadwal aku sendiri kan nggak diketahui ya, jadi nggak bisa aku mastiin bakal hari ini terus-terusan tuh nggak bisa. Diumumin tiap Senin. Kalau sekarang kan nggak bisa nih kebetulan tiap Senin kan, langsung dari Senin juga, tapi pasti ada tiap minggu, harus ada, ini tiap minggu benar-benar harus ada, entah bakal hari Minggu kah ngelakuinnya, pokoknya dari Senin sampai Minggu pasti ini ya, antara hari Senin sampai Minggu aja intinya, pokoknya seminggu harus ada satu intinya gitu. Nggak tahu, ini nggak beban tau guys, malah aku kayak seneng karena aku kan bilang kalian kayak aku pengen podcast, terus kalian juga mendukung aku untuk ngelakuin itu, kayak kenapa aku nggak mungkin ngerasa ini beban, karena aku juga suka ngomong kan, tapi kadang aku juga bingung mau ngomongin apa, tapi dengan kalian kayak memberikan saran untuk temanya ini aja nih, dan kalian mungkin nanti terbantu dengan tema itu ya, aku merasa kayak berarti ntar apa yang aku omongin bakal membantu kalian, jadi kayak dengan senang hati akan aku lakukan gitu, karena aku udah tahu tujuannya apa ya, untuk memberikan informasi atau pengetahuan baru buat kalian juga, jadi kayak why not, aku juga belajar dari podcast itu kan, karena aku pasti ngulik-ngulik tentang apa yang mau kita bahas, jadi kayak aku nggak bakal keberatan gitu ya kan. Ini win-win solution guys, makasih banyak ya. Jadi listener ya, lucu banget nanti kalau kalian abis selesai podcast lucu banget lagi, kan jadi kayak ini ya, kan aku pakai hashtag listen kan, nanti kalian kalau misalnya emang ada kayak dari si listen ini kalian ada entah pesan yang kalian dapetin atau ada masukan dari tema itu atau masukan untuk aku sendiri, boleh banget pakai apa namanya hashtag listener. Tapi kalau listener kan pasti kayak terbuka, sebenarnya listen pun itu terbuka ya, hashtag yang besar menurut aku, karena banyak orang pasti yang pakai hashtag listen kan. Tapi kayak kalau kalian emang mau menambahkan sesuatu pakai listener juga nggak apa-apa, tapi kalau mau pakai listen juga nggak apa-apa. Ntar kalian pokoknya udah pakai hashtag itu jangan lupa tag aku, karena ya itu guys, kalau misalnya listener atau listen tuh hashtag yang besar, pasti orang-orang tuh pada pakai apapun itu konteksnya, ngerti gak sih? Orang yang kayak cerita, siapa tahu dia pakai listen juga kan, kita kan nggak ada yang tahu, jadi boleh banget ya listen, listener, apapun itu, yang penting tag aku biar aku bisa tahu gitu. Oh iya ya juga listener, iya juga ya, apapun itu boleh banget. Listen, nggak ada yang pakai uang. Yaudah itu boleh tuh, yang listen biasa. Sabar aku ketik deh guys. Yang listen itu buat aku pakai kalau misalnya mau ngetek ada listen nih minggu ini gitu kan. Tapi kalau misalnya listener kayaknya ada yang bilang pakai ara listen aja, karena itu nggak ada yang pakai katanya. Ya udah, itu kalau kalian yang mendengarkan aku ya, tapi tetap hashtag khusus buat podcast ini namanya listen ya guys, jadi kayak nggak ada ara listen. Tapi kalau kalian kayak pengen ngebales tentang aku pakai ara listen boleh, jadi bukan listener tapi ara listen gitu. Nanti aku bakal nih, jadi nanti kalau misalkan bingung pakai hashtag apa, nanti kan aku kan itu kan pakainya radio ya,
kan pasti ada backgroundnya gitu kan, ada kayak fotonya biasanya kan. Nanti aku bakal cantumin di situ hashtagnya, aku bakal tulis di bawah hashtag yang kalian pakai apa. Emang kita perlu komunikasi yang baik guys, biar bisa jelas gitu. Udah siap debut? Belum dong, kan belum disiapkan pertanyaan-pertanyaan, thumbnailnya belum, openingnya belum, tapi tenang guys, aku sudah menyiapkan konsepnya. Ya nggak besok dong, coba dipikirkan. Ya kan, nggak nyangka kan ke Randoman Live ini bisa membawa sesuatu yang udah seproper ini. Tapi makasih ya Tuhan, apa yang kita bicarakan hari ini bisa membuahkan hasil. Yang tadinya aku kayak gabut, katanya pengen ngobrol sama kalian, tapi ternyata dengan ngobrol sama kalian aku bisa membuahkan sesuatu yang bisa membantu gitu loh. Ya belum tahu sih bisa membantu apa enggak, tapi aku berdoa semoga dengan apa yang udah kita rencanakan bareng-bareng ini bisa ada manfaatnya untuk kalian dan ada buat aku juga. Jadi secara dua arah aku bisa membantu kalian, aku bisa membantu diri aku juga. Jadi aku kayak lebih ngerasa berguna gitu. Amin ya guys, amin. Bisa. Ya bersyukur banget. Ini aku kayaknya bakal doain juga soal ini malam ini deh. Jadi kayak apa yang nanti aku lakuin di listen ini bisa berbuah sesuatu gitu. Terus juga sesuai dengan kebenaran, ya, dengan kebaikan, dan gak ada yang mengarah ke hal-hal negatif apapun itu. Amin. Doakan semoga diperlancar ya sampai si listen ini debut. Keren guys. Haha. Gimana tadi hashtagnya bentar. Listen sama bentar. Gini kak guys jadinya. Aku nggak pin lagi, aduh lupa. Sampai gitu kan? Iya lupa dipin. Iya tuh, pokoknya nggak listener, kayaknya nggak jadinya. Bentar, aku tulis ulang ya, maaf ya guys, bentar. Tadi lupa aku pin. Listen sama Harley berisik. Sama arah listen. Aku pikir kehapus, kaget. Ada Delin kah? Dia belum tidur, si kocak. Tidur Del. Gabut banget emang jam-jam segini. Kocak. Ngaca apa? Ini masih jam 10:30. Emang iya, Dan kesini gara-gara dia like. Sumpah demi apa sih? Yaudah biar nanti Delin balik lagi ke Lili, kita baca top gift raya sekarang ya. Oke, nomor 10 ada Kak Faras, terima kasih banyak Kak. Nomor 9 ada Kak Lan, terima kasih banyak Kak. Nomor 8 ada Kak Rizky 18, terima kasih banyak Kak. Nomor 7 ada Kak Rebit titik Kageyama, terima kasih banyak Kak. Nomor 6 ada Kak Harunya Levi Only, terima kasih banyak. Nomor 5 ada Kak Vanda N, terima kasih banyak Kak. Nomor 4 ada Kak Denis Wangsa, terima kasih banyak Kak. Nomor 3 ada Kamera Askara, terima kasih banyak Kak. Nomor 2 ada Kak Zevanya, terima kasih banyak Kak. Nomor 1 ada Kak Zeo, terima kasih banyak Kak. Hai guys, terima kasih banyak ya guys. Bye bye. Terima kasih guys. Jadi jangan lupa balik ke Lili ya. Oke, bye bye. Makasih guys.